luar biasa. Kenapa di sini disebut calon arang? Perlu diketahui pemirsa, Gus Putro dan rekan-rekan semua, sebutan calon arang itu adalah sebuah gelar. Kalau kita melihat dari sebuah epos atau cerita yang didasarkan dari fakta-fakta penelitian yang sudah ada selama ini, oke, kita mendengar dari beberapa cerita atau beberapa informasi siapa itu calon arang. Memang beliau adalah seorang sosok wanita, itu sudah kita kenal, siapapun sudah mengenal siapa beliau. Hanya saja perlu kami tegaskan, perlu kami berikan sedikit pelurusan. Kami tidak memberikan sebuah globalisasi pelurusan secara mendetail, tidak. Kami hanya memberikan sedikit pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap ada nama atau di luar sana mendengar calon arang, stigma yang diberikan adalah negatif. Itu jelas. Bahkan beliau juga memberikan semacam berita itu. Namun kami perlu menegaskan kembali bahwa jujur saja, apakah kita selamanya sebagai bangsa negeri ini hanya selalu dapat stigma yang negatif terus? Kan kita tidak mungkin mau menerima itu. Terus terang kami akan memberikan sebuah keberanian yang sifatnya pertanggungjawaban resmi sebagai penerus leluhur kami yang sudah lama sekali, sudah sangat hebat sekali membangun negeri ini dengan jerih payahnya yang penuh keagungan dan penuh dengan kemuliaan. Contoh soal adalah calon arang. Beliau sebenarnya siapa? Beliau adalah putri raja. Itu jelas ada di dalam prasasti yang sudah tertulis yang asalnya dari Rusia. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Beliau putri raja yang termasuk kalau kita lihat itu adalah leluhur daripada, yaitu adalah Pusendo. Jadi pada waktu Mahapralaya, Pusendo memindahkan keratonnya ke Jawa Timur setelah Mahapralaya besar. Pusendo sendiri keturunan siapa? Pusendo adalah keturunan dari Dyabel Darmodaya atau Prabu Prawitosa. Kalau orang secara legenda mengatakan Bandung Bondowoso. Jadi kita menilai sebuah cerita itu harus didasarkan pada fakta sekunder, fakta primer, dan fakta tersier. Kita tidak boleh memisah-misahkan ini mitos. Kita tidak boleh memilahkan dengan bahasa pinggiran ya, bahwa mitos itu adalah sejarah kita tidak. Jangan dicampur adukan. Ini akan kita tarik dari garis lurusan. Jadi calon arang adalah seorang putri raja keturunan dari Rakai Panangkaran Dyabel Darmodaya. Itu satu. Kedua, siapa calon arang nama aslinya? Beliau adalah putri sulung dari Sang Prabu Dharmawangsa Teguh. Ada Dharmawangsa Utunggadewa, ada Dharmawangsa Teguh. Nah, ini kita harus bedakan. Karena di prasasti Carama, di prasasti Grasa, di prasasti Tabar itu berbeda-beda hanya karena gelar. Jadi kita perlu melihat nama aslinya. Siapa nama asli beliau yang ada di sini yang disebut calon arang? Beliau adalah disebut Putri Santika Mahadewi. Beliau putri sulung dari Dyah Dharmawangsa Teguh. Dan perlu kita ketahui juga, beliau juga mempunyai adik, yaitu bernama Dewa Kusuma. Yang nanti pada saat setelah Wanaprasta, setelah terjadinya perang besar Mahapralaya karena diserang oleh pasukan dari Colamandala, bukan Warawari ya. Jadi kita perlu meluruskan dulu. Jadi kalau di cerita sejarah SNI atau mungkin sebelumnya kita tahu dari cerita sebelah diserang oleh Warawari, tidak. Kami akan meluruskan sedikit pelurusan bahwa yang menyerang kerajaan Kauripan saat itu adalah dari pasukan Colamandala. Jadi Raja Chola yang dari daerah India Selatan. Terus proses itu terjadi sampai 13 tahun. Maka ketika penyerangan itu, maka terjadi otomatis mengungsi. Putri Santika Mahadewi mengungsi ke daerah timur, ke daerah Gunung Kamut atau sekarang Gunung Kelut. Dewa Kusuma mengungsi ke daerah Wanagiri atau sekarang disebut Wonogiri. Ketika setelah selesai proses perang itu, sampai terjadi salah satu dari sahabat beliau, yaitu salah satu dari patih dalam Kauripan bernama Narotama,
itu bertugas untuk bagaimana perang ini segera selesai. Pada saatnya selesai, pasukan Colang sudah pulang ke daerahnya dengan kekalahannya, bersyukur negeri ini menjadi makmur. Maka ketika itulah Wanaprastha beliau Dewa Kusuma turun kembali ke kerajaan di Kauripan. Saat itu dinobatkanlah dia menjadi seorang raja oleh para rakyatnya, bergelar Erlangga Dewa. Jadi Erlangga Dewa atau Dewa Kusuma itu adalah adik dari Putri Santika Mahadewi. Jaraknya adalah 12 tahun dari kelahiran sebelumnya. Jadi usianya lebih tua Ibu Santika Mahadewi 12 tahun. Lebih di atas. Setelah melalui masa damai, otomatis terdengarlah sampai seluruh pelosok negeri. Putri Santika Mahadewi saat itu karena kondisi sudah sangat carut-marut karena perang, beliau mengungsi ke daerah timur dengan sangat keterbatasan, tidak sebagaimana di istana dulunya cantik, berpakaian bagus dan sebagainya. Jadi ketika proses pengungsian itu ya ibaratnya seperti gelandangan, carut-marut, baju sudah nggak bentuk lagi sebagaimana yang terjadi di alam posisi sekarang. Nah, mendengar berita bahwa kerajaan Kauripan sudah ada rajanya, yaitu Erlangga, maka diutuslah putrinya itu yang sudah besar. Siapa putrinya? Adalah Dyah Ratna Manggali. Diberikan tanda gelang dan cincin sebagai bentuk ini adalah tanda terah dinasti Isyana. Jadi namanya Empu Sindhu adalah nama gelarnya adalah Sri Isyana Tunggawijaya. Makanya dikatakan dinasti Isyana. Dinasti Isyana Tunggawijaya. Diutuslah Putri Ratna Manggali ke keraton, tapi perjalanan itu dihadang oleh prajurit penjaga gapura istana atau gapura negeri Kauripan. Prajurit tidak percaya bahwa itu adalah apa benar kamu keturunan Yade. Setidaknya tidak percaya prajurit, Ratna Manggali dianiaya. Sehingga pulang dengan penuh carut-marut badan, robek-robek badannya, luka-luka. Ibunya kaget, loh kenapa? Ceritalah dia, aduh kamu tidak bisa masuk ibu karena begini. Seorang ibu nggak percaya, aku nggak percaya masa seperti itu Dewa Kusuma. Ternyata dibuktikan, oke aku tak berangkat sendiri ke sana. Udah kamu di rumah, tidak usah. Ibu Santika berangkat menuju Keraton Kauripan. Ternyata sama. Saat berada mau masuk ke dalam keraton dihadang oleh prajurit. Ya tidak beda zaman sekarang lah. Kita mau ke istana negara tuh dihadang, ditanyai, diinterogasi. Tidak percaya kalau itu. Tidak percaya apakah benar ini lah. Ya namanya warga karena kelihatan compang-camping. Dan kondisinya seperti itu. Namun walaupun compang-camping menyiratkan wajah yang masih sangat muda sekali dan masih sangat cantik sekali, Ibu Putri Santika Mahadewi karena dihina dan sebagainya, ya otomatis namanya orang dihina adalah muncul emosi. Kondisi emosi itulah yang menyebabkan alam menjadi bergetar. Karena perlu kita ketahui, Putri Santika Mahadewi adalah satu-satunya baktanya Durga yang paling luar biasa. Dengan anugerah ilmu Tantra Bhairawa, Sima Dahana. Itu yang menjadi bahasa murni kami. Itulah ketika kondisi emosi itu alam bergetar, angin sindung riwut, hujan badai dan hujan racun, sehingga Keraton Kauripan menjadi hancur hampir rata dan Jadi sebenarnya ini perlu kita garis bawahi, bukan karena seorang calon itu adalah ahli hitam atau seorang ahli tenung atau seorang dikatakan itu pengyiwa yang negatif dan sebagainya. Mohon maaf, kita harus tabayun lah, kita harus menyelidiki dulu sebenarnya siapa kita tarik garisnya dulu. Betul. Jadi kita harus mencari sebuah fakta-fakta yang mendasar. Jangan kita langsung asal hantam, kita justifikasi pendek atau berpikiran yang sempit. Nah, seperti itu kita harus belajar berpikir yang terbuka, berpikir yang risetis, harus berpikir yang hipotesis lah, seperti itu bahasa itu. Kondisi itulah yang menyebabkan sebuah